Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqimah Juliadari dengan NIM 200231100232. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang teori modal sosial yang akan dimulai dengan pengertian dari modal sosial itu tersendiri. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pengertian modal sosial dari para ahli. Yang pertama dari Kuhlman tahun 1999 yang mengartikan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Yang kedua dari Burke tahun 1992 yaitu modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk berasosiasi, berhubungan antara satu dengan yang lain, dan selanjutnya menjadi kekuatan penting dalam ekonomi dan aspek eksistensi sosial lainnya. Yang ketiga dari Hasbullah tahun 2006, modal sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual, yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Dan yang terakhir dari Parta dan Ismail tahun 2009 yang mengartikan modal sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial atau social glue yang menjaga kesatuan untuk kelompok secara bersama-sama. Unsur dan komponen dalam modal sosial. Terdapat 3 unsur komponen, sumber daya, dan elemen penting dalam sebuah modal sosial, yaitu kepercayaan atau trust, nilai dan norma atau norms, dan jaringan atau networks. Penjelasan ketiga komponen modal sosial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni kepercayaan atau trust. Menurut Giddens, kepercayaan adalah keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman terhadap integritas cinta kasih orang lain atau ketepatan prinsip abstrak atau pengetahuan teknis. Sedangkan menurut Fukuyama tahun 1996, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Kepercayaan biasanya terikat bukan kepada resiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama bukan didasarkan atas kalkulasi rasional kognitif, tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan secara parsial akan mengecewakan. Kerjasama tidak mungkin terjalin atau kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya di antara sesama pihak yang terlibat, dan kepercayaan dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Yang kedua ada nilai dan norma atau norms. Menurut Horton dan Boone, nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Norma ditunjukkan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatannya yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat. Norma merupakan bagian dari moral sosial yang terbentuk tidak diciptakan oleh
oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh karismatik yang membangun sesuatu, tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat. Di dalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir ada jaringan sosial atau networks. Jaringan adalah ikatan antar simpul orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media atau hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan adalah hubungan antara individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan sebagai sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Jaringan terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Pembentukan jaringan masyarakat untuk mendapatkan modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipikologis khas jala dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun-temurun dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan. Cenderung memiliki kohesi tinggi, tetapi rentang jaringan maupun trust yang dibangun sangat sempit. Fungsi modal sosial. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. Modal sosial mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Yang keempat, membangun partisipasi masyarakat. Yang kelima, sebagai pilar demokrasi. Dan yang terakhir, menjadi alat tawar-menawar pemerintah. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis modal sosial. Yang pertama, menurut Woolcock tahun 2001, terdapat 3 jenis modal sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada social bonding atau perekat sosial. Social bonding adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat atau adanya perekat sosial dalam suatu sistem kemasyarakatan. Social bonding umumnya dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat istiadat. Yang kedua ada social breaking atau jembatan sosial. Social bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Social bridging bisa muncul karena. Dan yang terakhir ada jenis-jenis modal sosial. Di sini ada beberapa jenis modal sosial menurut Woolcock tahun 2001. Terdapat 3 jenis modal sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada social bonding atau perekat sosial. Yang tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan. Social bonding biasanya dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat istiadat. Yang kedua ada social bridging atau jembatan sosial yang merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Social bridging bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan. Yang terakhir ada social linking atau hubungan atau jaringan sosial yang merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum. Nah, yang terakhir kita akan membahas contoh dari modal sosial yang ada di lingkungan sekitar saya, tepatnya di Kelurahan Demangan di mana saya tinggal. Nah, di Kelurahan Demangan ini ada sebuah masjid atau musola yang dahulunya diwakafkan oleh Abah yang biasa kita sebut dengan Abah Rizki. Nah, tujuan dari Abah Rizki mewakafkan tanah untuk dijadikan musola yakni agar warga sekitar bisa lebih memudahkan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Oke, yang terakhir kita akan membahas salah satu contoh dari modal sosial yang ada di lingkungan sekitar saya, tepatnya di Kelurahan Demangan. Nah, di sini ada sebuah musola yang dahulunya diwakafkan oleh Abah Rizki. Nah, Abah Rizki ini mempercayakan tanahnya untuk dijadikan musola yang akan dikelola oleh warga Kelurahan Demangan. Nah, dari sini saja kita sudah melihat salah satu
komponen dari modal sosial, yaitu kepercayaan. Kemudian yang kedua, dari terbangunnya musola ini kita bisa merangkul semua warga Kelurahan Demangan dengan ikut serta dalam melakukan kegiatan keagamaan, khususnya ibadah sehari-hari. Nah, kemudian dari musola ini kita juga menentukan beberapa pengurus yang nantinya akan mengurus musola ini untuk kedepannya. Dari kepengurusan ini terdapat beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama ada penasehat, kemudian ada penanggung jawab, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, dan ada sekretaris. Juga ada seksi-seksi yang membawahi setiap kegiatan besar Islam. Nah, dari kegiatan keagamaan yang biasa kita lakukan, yaitu ada kegiatan belajar mengaji yang biasa dilakukan setiap harinya setelah sholat maghrib. Kemudian juga ada kegiatan maulid nabi, ada tadarusan ketika bulan puasa, dan masih banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, dari beberapa kegiatan keagamaan yang saya sebutkan tadi, di situ kita juga sudah melihat akan adanya sebuah kegiatan modal usaha, yang dimana setiap kegiatan yang akan terlaksana pastinya juga ada kerjasama antar warga, ada kepercayaan, ada tanggung jawab, dan juga adanya usaha sportif dari semua warga untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teori modal usaha. Semoga dapat dipahami dan mudah diterima oleh teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.